Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Biarlah hati kami senantiasa selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami senantiasa memuji-muji Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul hari ini adalah peduli terhadap sekitar. Diambil dari Matius 19 ayat 16 sampai 22. Pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Matius 25 sampai pasal 26. Saya akan membacakan Matius 19 ayat 16 sampai 22. Demikian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Bapak Ibu Saudara, kisah ini sungguh menarik karena pemahaman yang keliru yang dimiliki oleh pemimpin muda yang kaya ini. Ia menganggap bahwa kehidupan kekal
bisa dicapai melalui perbuatan dan usahanya. Ia begitu bangga dengan pencapaiannya. Dalam pekerjaannya dia seorang yang sukses. Dia seorang pemimpin dalam Lukas 18 ayat 18. Dan dia memiliki kekayaan yang banyak. Namun ia merasa tetap ada yang kurang dalam hidupnya. Dia ingin memiliki hidup yang kekal, bukan keselamatan. Ia merasa hidupnya baik-baik saja dan merasa bahwa ia telah melakukan semua perintah dalam hukum Taurat. Ia tidak mengakui bahwa hidup kekal itu adalah hasil dari keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus dan yang bisa kita terima hanya karena anugerah semata, bukan karena usaha kita. Ketika dia bertanya kepada Yesus, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan supaya memperoleh hidup yang kekal? Jawaban Yesus adalah semua perintah dari hukum ke-5 sampai ke-10 dari Taurat. Yang kalau diringkas intinya adalah kasihi sesama manusia. Jawaban pemuda ini begitu yakin dan menantang. Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Yesus menjawab langsung kepada inti permasalahan yang dihadapi pemuda ini. Yesus berkata, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus langsung kepada akar masalahnya pemuda tersebut. Pemuda tersebut mencari hidup kekal tetapi tidak mencari juru selamat. Segala usaha apapun tidak bisa membeli keselamatan dan hidup kekal. Hanya darah Kristus jalan untuk memperoleh hidup kekal. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cara untuk memperolehnya adalah hanya melalui iman dan ketaatan kepada Kristus. Ibrani 5 ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yesus langsung menembak inti masalah yang dimiliki oleh pemuda ini, yakni cinta akan diri sendiri. Selama hatinya hanya kepada diri sendiri, maka ia tidak mungkin bisa mengasihi dan peduli kepada orang lain yang miskin, lemah, dan menderita yang ada di sekitarnya. Yesus menyatakan bahwa jika ia menginginkan hidup kekal, dia harus belajar mengasihi sebagaimana yang diperintahkan Allah, termasuk dengan hartanya yang menunjukkan di mana terletak hatinya. Cintanya kepada harta lebih besar daripada kepada Tuhan dan kepada sesama. Yesus meminta pemuda ini untuk mengasihi dengan cara yang tidak pernah dia pikirkan. Bahwa kasih yang sesungguhnya adalah berkorban seperti Kristus yang mengorbankan dirinya dengan mati agar manusia yang percaya kepadanya bisa hidup kekal. Apa perenungan kita? Pemuda kaya ini buta terhadap kebutuhan orang lain karena fokus hanya kepada diri sendiri. Dia buta terhadap kepedulian Allah bagi orang yang berada dalam kebutuhan. Dunia yang penuh dengan dosa dan penderitaan membutuhkan kasih Allah. Kita dipanggil bukan untuk keselamatan diri kita sendiri, melainkan kita dipanggil untuk peduli kepada orang lain yang ada dalam penderitaan. Bagaimana caranya? Buang dan lepaskan hati kita dari fokus kepada diri sendiri. Dikatakan jual hartamu dan mengikut Yesus. Mengikut artinya ikut dan taat kepada perintah-perintahnya. Selanjutnya Allah yang akan memenuhi hati kita dengan kasih agape,
yang memampukan kita untuk bisa peduli kepada orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau yang sudah menyelamatkan kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Dan Engkau juga meminta kami, untuk kami juga bisa mengasihi sesama kami. Itu adalah perintah kedua yang utama yang Kau berikan. Setelah perintah pertama yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati. Kami pun harus mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami mau belajar Tuhan untuk tidak fokus kepada diri sendiri. Tapi kami mau belajar fokus kepada Tuhan. Mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Yang telah menjadi teladan kasih yang luar biasa. Pakai kami untuk menjadi saluran kasih-Mu bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Pakai kami untuk menjadi pelita dan garam bagi dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.